Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, linear-linear, linear kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Nah, ini adalah video part 2 dari bagian sistem pertidaksamaan ini. Sebelum mulai, silahkan semuanya berdoa terlebih dahulu. Nah, saat ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, topik pembahasan kita yang pertama, persamaan kuadrat dua variabel atau disingkat dengan PKdV. Kemudian sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel disingkat dengan SPLKdV, dan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel atau disingkat dengan SPT ya, ini ada T kecil di sini, SPTLKdV. Nah, jadi sebenarnya materi inti kita yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Tetapi sistem pertidaksamaan ini erat kaitannya dengan sistem persamaan. Maka terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang persamaan kuadrat dan sistem persamaan linear dan kuadrat. Nah, langsung saja. Pertama kita akan membahas persamaan kuadrat dua variabel. Jadi persamaan kuadrat dua variabel adalah persamaan kuadrat yang terdiri dari dua variabel. Nah, contohnya seperti ini. 2y kuadrat ditambah 5y dikurang 2x sama dengan 0. Nah, dalam persamaan ini ada bentuk kuadrat yaitu y kuadrat. Dan juga ada dua variabel yaitu variabel x dan variabel y. Maka ini disebut dengan persamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel yang pertama yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dua variabel yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, persamaan kuadrat dua variabel yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ini jika digambarkan pada koordinat kartesius maka dia akan berbentuk parabola. Nah, bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat dua variabel ini pada diagram atau grafik maka dia berbentuk parabola. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk penyelesaian parabolanya. Jadi bentuk penyelesaiannya akan bentuk parabola. Nah, bentuk parabolanya itu atau bentuk penyelesaian parabolanya ada 6. Nah, pertama, jika A lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Nah, untuk A lebih dari 0 ini ada 3 pula bentuknya berdasarkan nilai diskriminannya. Yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua penyelesaian karena memotong sumbu X di dua titik. Nah, ini adalah bentuk gambarnya. Jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0, maka persamaan ini memotong di dua titik ini, titik ini dan titik ini, dan dia memiliki dua penyelesaian. Kemudian jika D sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki satu penyelesaian karena menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, gambarnya seperti ini. Jika D sama dengan 0, maka dia memiliki satu penyelesaian karena dia hanya menyinggung di satu titik, ini titiknya. Kemudian jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki penyelesaian karena grafik kuadrat persamaan kuadratnya tidak menyinggung di sumbu X dan selalu bernilai positif. Nah, jadi seperti ini bentuk gambarnya. Jika D-nya kurang dari 0, maka bentuk grafiknya seperti ini. Bentuk parabolanya dia tidak menyinggung grafik persamaan kuadrat. Kemudian
Jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Jadi ini untuk A kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kita lihat, ada 3 pula berdasarkan nilai diskriminannya. D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 penyelesaian karena memotong sumbu X di 2 titik ini. Jadi dia memiliki 2 penyelesaian, ini titik kedua titiknya. Ini titik pertama dan ini ada titik kedua. Jadi ada 2 titik dan ada 2 penyelesaian. Kemudian untuk D sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki 1 penyelesaian karena menyinggung sumbu X di 1 titik. Nah, ini adalah untuk D sama dengan 0. Jadi dia menyinggung di 1 titik dan memiliki 1 penyelesaian. Kemudian untuk D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak memiliki penyelesaian karena grafik persamaan kuadrat tidak menyinggung sumbu X dan selalu bernilai negatif. Nah, ini adalah bentuk dari D kurang dari 0. Kurvanya lengkung ke bawah karena A kurang dari 0 tadi ya, dan D-nya kurang dari 0, dia tidak menyinggung persamaan kuadrat. Dan nilainya selalu bernilai negatif. Nah, jadi ada 6 ya bentuk penyelesaian parabolanya. Untuk A lebih dari 0 ada 3, dan untuk A kurang dari 0 juga ada 3. Jadi ada 6 bentuk penyelesaian parabolanya. Nah, selanjutnya parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dia memiliki titik puncak. Nah, nanti untuk menyelesaikan cara mencari daerah penyelesaiannya, kita harus mengetahui titik puncaknya dulu. Nah, titik puncaknya itu XP, YP, di mana XP itu, ini XP ya, sama dengan negatif B per 2A. Jadi XP-nya itu negatif B per 2A. B-nya ini, nilai B ini nanti kalau di soal ada nilainya, kemudian 2A, A-nya di sini. Kemudian YP-nya, nilainya yaitu sama dengan D per negatif 4A. D ini adalah diskriminan, di mana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. B-nya ini, A-nya ini, dan C-nya ini. Nanti dimasukkan jika di dalam soalnya. Nah, jadi titik puncaknya adalah XP sama dengan negatif B per 2A, dan YP-nya, D-nya kita ganti B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Nah, ini adalah untuk mencari titik puncak dari penyelesaian bentuk persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear dan kuadrat 2 variabel. Tadi kan itu persamaan hanya terdiri dari 1 persamaan. Sekarang ada sistem persamaan, jadi dia terdiri dari lebih dari 1 persamaan. Ini sistem persamaan linear dan kuadrat. Jadi ada persamaan linear dan juga ada persamaan kuadrat. Nah, kita lihat pengertiannya. Sistem persamaan linear dan kuadrat 2 variabel adalah sistem persamaan yang terdiri atas persamaan linear 2 variabel dan persamaan kuadrat 2 variabel. Nah, jadi terdiri dari persamaan linear 2 variabel dan persamaan kuadrat 2 variabel, yang mana variabel-variabel dalam kedua persamaan ini saling terkait. Nah, kita lihat bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya N sama dengan KX tambah MY. Nah, ini adalah persamaan linearnya karena tidak ada pangkatnya. Persamaan linear itu kan pangkatnya 1. Tidak kita tuliskan ya, pangkat 1. Kemudian Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah persamaan kuadrat karena ada bentuk kuadrat, itu ada AX kuadrat. Nah, jadi ini adalah bentuk sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Variabelnya sama-sama X dan Y. Jadi ada 2 variabel X dan Y, dan juga ada persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, itu tadi tentang persamaan kuadrat dan sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Kenapa tidak Ibu kasih contohnya? Karena itu hanya sebagai materi pengantar saja. Nanti kita akan lihat contohnya di sistem pertidaksamaan. Karena penyelesaiannya nanti untuk sistem pertidaksamaan linear ini berkaitan dengan sistem persamaan linear.
Nah, selanjutnya kita akan membahas inti dari pertemuan kita hari ini, yaitu sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel atau disingkat dengan SPT-LDV. Jadi ada T kecilnya di sini. Ya, secara umum SPT ini T ya, Ibu lupa membuatnya. SPT-LKDV terdiri atas sebuah persamaan linear. Jadi ada persamaan linearnya dan juga ada persamaan kuadratnya yang masing-masing mempunyai dua variabel. Nah, bentuk umum ini SPT-LKDV, N lebih dari KX ditambah MY. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan linearnya. Kemudian Y kurang dari sama dengan AX kuadrat ditambah BY ditambah C. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadratnya. Nah, tanda pertidaksamaan ini bisa diubah menjadi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jadi tidak terpaku harus lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan saja bentuk umumnya ini. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel ini ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, kita gambar garis dari dan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Ia akan terdiri dari dua pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Pertama, kita gambar dulu pertidaksamaan linearnya, N lebih dari KX tambah MY. Kemudian, setelah kita menggambar garis dan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear, kita lanjutkan menggambar parabolanya. Karena kan penyelesaian dari persamaan kuadrat itu berbentuk parabola, sedangkan penyelesaian dari persamaan linear itu berbentuk garis. Nah, kita gambar parabola dari pertidaksamaan Y kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan menggunakan titik puncak. Jadi untuk menggambar parabola ini kita butuh titik puncak, yang mana tadi sudah diterangkan titik puncaknya XP, YP. XP itu sama dengan negatif B per 2A, sedangkan YP sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Kemudian yang ketiga, kita tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini. Nah, setelah kita gambar parabolanya, kita tentukan yang mana daerah penyelesaiannya dengan kita arsir ya. Kemudian arsirlah daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Jadi kita udah dapat garis persamaan linear, kemudian ada parabola dari persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita arsir daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut. Nah, terakhir, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang mendapatkan dua kali arsiran. Maksudnya di pertidaksamaan linear dia mendapat arsiran, dan di persamaan kuadrat dia juga mendapat arsiran. Maka itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, langsung saja kita akan lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Dari sistem pertidaksamaan berikut. Ini sistem ya, karena dia terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama ada Y lebih dari sama dengan negatif 2X dikurang 4. Pertidaksamaan kedua, Y kurang dari X kuadrat dikurang 4. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menggambar garis pertidaksamaan linear dulu. Pertidaksamaan linearnya mana? Yang ini, karena dia tidak berpangkat variabelnya, hanya pangkat 1, tidak tuliskan. Nah, pertidaksamaan linearnya Y lebih dari sama dengan negatif 2X dikurang 4. Dan kita akan menentukan di mana daerah penyelesaiannya. Pertama, untuk menyelesaikan ini kita ubah dulu pertidaksamaan ini ke bentuk persamaan, sehingga Y sama dengan negatif 2X dikurang 4. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari persamaan Y sama dengan negatif 2X dikurang 4. Nah, kita menggunakan tabel saja ya agar lebih cepat. Titik potong disebut Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusi X sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2 dikali 0
0 dikurang 4. Jadi Y sama dengan negatif 4. Nah, ini negatif 4. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya negatif 4. Titiknya 0, negatif 4. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti ini titik potong di sumbu X. Maka kita substitusi 0 sama dengan negatif 2X sama dikurang 4. Maka negatif 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 per negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Nah, jadi titik potongnya negatif 2,0. Nah, nanti kalau tidak paham cara menggunakan tabel ini, silakan bertanya atau coba buat di bukunya, di buku buramnya. Coba coret-coret bagaimana menentukan negatif 4 ini dan negatif 2,0 ini. Nah, jadi titik yang dilalui persamaan Y sama dengan 2X sama dengan negatif 2X dikurang 4 adalah titik 0, negatif 4 dan negatif 2,0. Nah, bentuk penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya adalah seperti ini. Daerah penyelesaiannya adalah seperti ini. Karena ini titik 0,4 ya, X-nya 0, Y-nya 4. Jadi titiknya di sini. Kemudian titik negatif 2 per 0, negatif 2 itu X, Y-nya 0, jadi titiknya ada di sini. Nah, kita hubungkan kedua titik ini sehingga membentuk sebuah garis yang warna merah. Ini adalah garis persamaan Y sama dengan negatif 2X dikurang 4. Nah, kita lihat kenapa yang diarsiri itu sebelah kanannya. Karena tadi kan soalnya itu lebih dari sama dengan. Nah, jika lebih dari sama dengan, ada sama dengannya garisnya garis penuh. Nah, lebih dari itu kan penyelesaiannya ada di sebelah kanan garisnya. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Namun, jika kita ingin membuktikan bahwa ini benar atau bukan DP-nya, kita bisa menguji titik. Seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita uji titik 0,0. Kita coba ya 0,0. Kita substitusi ke persamaan negatif 2 dikali 0, 0. Dikurang 4, 0. Jadi Y-nya juga 0. Sebentar. 0 lebih dari sama dengan pertidaksamanya kan Y lebih dari negatif 2X kurang 4. Nah, kita substitusi ke pertidaksamaan ini. Y-nya 0, X-nya 0. 0 lebih dari sama dengan 2 dikali 0 dikurang 4. Maka 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, jadi benar ya kalau 0 itu lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, jadi titik 0,0 ini termasuk daerah penyelesaian. Maka ini adalah benar untuk daerah penyelesaian. Nah, Ibu tidak membuatkan bentuk uji titiknya di sini. Coba Anda buat sendiri cara uji titiknya. Tadi si Ibu sudah jelaskan dengan uji titik 0,0. Masukkan dia ke pertidaksamaan. Jika dia bernilai benar, maka ini adalah benar daerah penyelesaiannya. Jika dia bernilai salah, maka sebaliknya. Kemudian, selanjutnya langkah kedua, itu tadi baru pertidaksamaan linear. Sekarang kita gambar parabola dari pertidaksamaan kuadratnya. Nah, dengan titik puncak. Jadi untuk menggambar parabola ini ada titik puncaknya. Nah, pertama kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi ini kaitannya ya. Kaitan materi persamaan dengan pertidaksamaan. Dalam penyelesaian pertidaksamaan ada cara-cara persamaan. Nah, ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4. Nah, untuk titik potong di sumbu X, maka Y-nya 0. Kita masukkan Y sama dengan 0 ke persamaan kuadrat ini. Jadi X kuadrat sama dengan dikurang 4 sama dengan Y ya, sama dengan Y. Y-nya kita ganti 0. Sehingga X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Ini kan X kuadrat dikurang 4. Nah, kita faktorkan ini menjadi X kurang 2 dikali X ditambah 2. Kita coba kalikan X dikali X, X kuadrat. X dikali 2X, X dikali 2, 2X. Dikurang, ini kurang, 2 dikali X, 2X. Jadi 2X dikurang 2X, 0. Negatif 2 dikali 2, 4. Jadi benar ya, ini adalah pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 4. Jadi kita faktorkan. Sehingga
Kita dapat X kurang 2 sama dengan 0, kita pisah. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita dapat hasilnya X sama dengan 2. Jadi negatif 2 ini pindah ruas ke kanan. Kemudian X tambah 2 ini sama dengan 0 menjadi X sama dengan negatif 2. Karena 2 di sini pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Nah, jadi kita dapat nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Nah, jadi parabola ini memotong sumbu X di titik 2,0. Kenapa ini X-nya 2, Y-nya ini kan 0. Kemudian negatif 2, X-nya 2, dan titik Y-nya 0. Jadi dia memotong di titik 2,0 dan negatif 2,0. Nah, sampai sini coba dipahami terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut untuk titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Jadi, ini persamaan kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4, Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4. Maka Y-nya sama dengan negatif 4. Nah, maka titiknya. Maka parabola memotong sumbu Y di titik 0, negatif 4. Nah, jadi ada 3 titik, 2,0, negatif 2,0, dan 0, negatif 4. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak. Titik puncak itu kan XP, YP. Ini rumusnya. XP tadi negatif B per 2A. Nah, kita lihat XP sama dengan B-nya mana? B-nya ini kan bentuk persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4. Bentuk umumnya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah Y. Nah, di sini ternyata tidak ada BX-nya. Maka B-nya itu 0. Nah, di sini tidak ada B, ini A, ini C. B-nya tidak ada, jadi B-nya 0. Kemudian per negatif 2A. Negatif 2, A-nya berapa? A-nya koefisien dari variabel X ini. Bentuk umumnya AX kuadrat, ingat bentuk umumnya. Nah, karena dia X kuadrat saja, berarti koefisien dari variabel X ini adalah 1. Nah, kita buat negatif 1. Nah, 0 per negatif 2 sama dengan 0. Jadi nilai XP-nya 0. Selanjutnya kita akan cari YP. Nah, rumus YP ini adalah diskriminan per negatif 4 per A. Rumus diskriminan itu apa? B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kita lihat B kuadrat itu tadi kan 0. 0 kuadrat dikurang 4. A-nya 1. Kemudian C-nya ini kan negatif 4. Negatif 4 per negatif 4 per A. Jadi hasilnya sama dengan 16 per negatif 4. Sehingga YP-nya sama dengan negatif 4. Nah, jadi titik puncak dari parabolanya adalah 0. Ini 0, XP-nya, dan YP-nya negatif 4. Jadi titiknya 0, negatif 4. Nah, selanjutnya kita akan lihat bentuk parabolanya. Kan parabolanya memotong X di sumbu X di titik 2,0 dan negatif 2,0. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0, negatif 4. Kemudian titik puncak parabolanya 0, negatif 4. Nah, maka bentuk parabolanya adalah seperti ini. Ini kelihatannya ini negatif 1, negatif 2, ini adalah titik puncaknya. Jadi titik puncaknya itu yang melengkungnya itu. Nah, ini dari titik puncaknya kan 0, negatif 4. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Nah, di sini adalah titik puncaknya. Kemudian di sumbu X 2,0. Nah, ini adalah 2,0. Terlihat ini 2X-nya, Y-nya 0. Di sini adalah titik 2,0. Kemudian negatif 2,0. Negatif 2 mana? X-nya negatif 2, Y-nya 0. Nah, maka titiknya di sini. Nah, ini titik ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan ini kan ada titik puncak, ada titik yang di sumbu X. Nah, kita hubungkan titik ini sehingga dia membentuk sebuah parabola. Nah, kenapa garisnya putus-putus? Karena kan tadi pertidaksamaannya, kita lihat soalnya, pertidaksamaannya kurang dari, tanpa ada tanda sama dengannya. Makanya garisnya itu garis putus-putus. Nah, ini adalah bentuk parabolanya. Nah, langkah ketiga, kita tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Y kurang dari X kuadrat dikurang 4. Nah, kita gunakan uji titik. Kita uji titik 0,0.
Nah, kita substitusi ke pertidaksamaan Y kurang dari X kuadrat dikurang 4. Nah, 0 kurang dari 0 kuadrat dikurang 4. Sehingga 0 kurang dari negatif 4. 0 kurang dari negatif 4 itu pernyataannya salah ya. Nah, karena 0 kurang dari negatif 4 bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya dibatasi parabola Y sama dengan X kuadrat dan 4 tidak memuat di titik 0,0. Jadi 0,0 ini tidak termasuk dalam daerah penyelesaiannya karena tadi dia bernilai salah ketika diuji. Nah, maka bentuk daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari X kuadrat dikurang 4 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah bentuk kurvanya tadi, garisnya putus-putus karena pertidaksamaannya kurang dari tanpa ada sama dengan. Kemudian daerah penyelesaiannya yang tidak memuat titik 0,0. Ini kan titik 0,0. Nah, ini bukan daerah penyelesaiannya yang memuatnya, yang bukan ada titik 0,0-nya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang berwarna ini. Berwarna apa ini namanya? Oranye. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, ini baru daerah penyelesaian dari persamaan kuadrat, belum dari sistem pertidaksamaan. Langkah selanjutnya, kita arsir daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Ya, karena tadi ada dua pertidaksamaan. Pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan negatif 2X dikurang 4, dan Y kurang dari X kuadrat dikurang 4. Nah, kita arsir. Tadi kan Y lebih dari sama dengan negatif 2X kurang 4, ini kan ini garisnya yang merah ini. Kemudian kita tambahkan ke bentuk kurvanya, ketidaksamaan kedua, yaitu Y kurang dari X kuadrat dikurang 4. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadratnya. Dia kan penyelesaiannya yang bawah ini. Nah, mana yang kena dua-duanya arsiran? Tadi kan penyelesaian pertidaksamaan pertama yang sebelah atas ini atau sebelah kanan ini yang berwarna merah ini atau oranye pekat ini. Sedangkan yang termasuk daerah penyelesaian dari Y kurang dari X kuadrat kurang 4 adalah yang bagian bawah ini. Nah, kita arsir mana nih yang kena arsiran dua kali. Nah, jadi yang kena arsiran dua kali itu yaitu yang warna oranye pekat ini. Yang ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Jadi, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari kurang 2X kurang 4 dan Y kurang dari X kuadrat kurang 4 adalah daerah yang mendapatkan dua kali arsiran. Nah, jadi yang mendapatkan dua kali arsiran yang ini dan yang ini, yaitu yang berwarna oranye pekat ini. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.